Nah, baik. Kita mulai buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian semuanya yang kami hormati, selamat datang kembali di acara kajian Selasa malam yang diadakan oleh DPW Ikatan Ahli Ekonomi Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajiannya alhamdulillah sudah berlangsung rutin selama, seingat saya, sudah lebih dari 10 minggu gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi tradisi yang nggak berhenti gitu ya. Setiap Selasa malam, kecuali mungkin ada event khusus malam Lebaran atau apa begitu yang mungkin memang tidak mungkin gitu ya. Tapi secara umum kita ingin upayakan agar agenda ini berlangsung secara rutin, dan sejauh ini memang kita selalu membahas topik-topik yang sudah diteliti secara serius dan hasil penelitian itu sudah dipublikasikan di jurnal internasional gitu ya. Sehingga nanti kita berharap bahwa di samping kita membahas substansi diskusi itu sendiri, tapi substansi dari materi itu sendiri, kita juga bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana topik itu diteliti, bagaimana topik itu akhirnya bisa dipublikasikan, dan seterusnya. Nah, malam hari ini alhamdulillah telah berkenan hadir menjadi narasumber Bapak Fahmi Medias, Mas Fahmi atau Pak Fahmi. Pak Fahmi adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Malang dan juga mahasiswa program studi S3 Perekonomian Islam dan Industri Halal UGM. Pak Fahmi malam ini akan membahas makalah yang sudah beliau publikasikan. Judulnya adalah Intensi Pemuka Agama Menggunakan Layanan Perbankan Syariah. Versi bahasa Inggris dari makalah ini sudah dipublikasikan di Journal of Islamic Marketing tahun 2020, meskipun memang belum ada nomornya gitu ya, karena memang masih baru gitu. Judul aslinya adalah The Intention of Religious Leaders to Use Islamic Banking Services, The Case of Indonesia, ditulis bersama Jannah dan Pratiwi. Nah, baik, tanpa membuang waktu panjang, saya akan segera mempersilakan kepada Pak Fahmi untuk berbagi cerita tentang papernya. Pertama, mungkin Pak Fahmi bisa cerita dulu tentang bagaimana perjalanan paper ini dari awal sampai kemudian akhirnya bisa dipublikasikan di apa tadi jurnalnya, Jurnal Islamic Marketing ya. Dan kemudian juga Pak Fahmi bisa cerita substansi dari penelitian ini, termasuk metodologi terutama yang digunakan. Apa sih riset questionnya, kenapa kok itu dibahas, apa sebagai gap yang diisi, lalu apa metodologi apa yang digunakan, dan tentu saja nanti akhirnya kesimpulannya seperti apa gitu. Silakan Pak Fahmi, mungkin bisa setengah jam, 35 menit, 40 menit gitu, nanti sisanya kita gunakan untuk diskusi. Kami persilakan. Baik Pak Akbar. Suara saya sudah terdengar jelas Pak? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Ahmad Akbar Susanto, Bapak Ibu yang alhamdulillah turut hadir dalam kegiatan kajian Selasa malam ini. Mereka mau kesini yang dari izinkan kami untuk menyampaikan hasil riset. Sebenarnya kalau boleh bercerita terlebih dahulu, hasil kajian kami ini berangkat dari hibah penelitian dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat di Dirjen Dikti Kemenristek-Dikbud. Kemudian luaran penelitian ini juga hasil kerjasama dengan FKUB Magelang, Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Magelang, karena berkaitan tentang pemuka-pemuka agama yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, sebelum masuk ke ranah substansi, izinkan kami terlebih dahulu berbagi pengalaman, meskipun ini pengalaman yang pertama bagi kami, masih banyak yang harus dipelajari. Jika nanti ada masukan-masukan, kami mohon diberikan masukan terkait dengan riset kami yang mungkin masih banyak kelemahan dan keterbatasan di mana-mana. Hasil riset kami kemarin alhamdulillah diterima oleh Journal of Islamic Marketing Emerald. Alhamdulillah masuk dalam kuartil 2 di Scopus di tahun 2020 kemarin, meskipun sampai saat ini masih dalam bentuk versi online ahead of print. Karena antrian yang mungkin yang banyak sekali, sampai saat ini belum ada volume dan isunya nomor berapa.
Nah, di awal mungkin saya ingin berbagi terlebih dahulu karakteristik, mungkin banyak sekali publisher di dunia yang terkenal. Ada Elsevier, kemudian ada Emerald, ada Taylor Francis, ada Willy, dan lain sebagainya. Kemarin memilih Emerald Insight itu karena memang banyak sekali kajian-kajian ekonomi dan perbankan Islam di sana. Makanya kami tertarik untuk mencoba untuk submit hasil penelitian kami di sana. Nah, ngapunten Pak Akbar, ini kami masih di disable untuk screen sharing. Okay. Oke, matur nuwun Pak Akbar. Jadi mungkin kami awali dari terlebih ini dulu. Ini yang kemarin coba kami pahami. Dari Emerald Insight banyak sekali reputable jurnal yang ada di dunia. Kami memilih Emerald Insight. Kemarin sebenarnya ada sedikit kebimbangan bahwasanya teman-teman di Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Magelang ini sangat kebingungan ketika mau mensubmit hasil penelitiannya ke jurnal bereputasi internasional. Karena banyak sekali pemahaman bahwasannya yang terbit di sana dari ilmu-ilmu eksakta. Tapi ternyata alhamdulillah kemarin artikel kami dengan judul The Intention of Religious Leaders to Use Islamic Banking Services, The Case of Indonesia, diterima dengan berbagai macam alur dan juga masukan dari para reviewer. Intinya apa yang berbeda dari Emerald yang mungkin belum kami ketahui di jurnal-jurnal lain, mereka sangat memberikan sebuah arahan di author guidelines dan juga beberapa poin-poin penting lainnya apa yang harus kita lakukan sebenarnya agar bisa diterima di jurnal bereputasi internasional. Ada satu ini yang mungkin, nah ini yang kami ambil dari Emerald langsung yang mereka sampaikan di halaman awal mereka. Yang coba kami artikan, banyak manuskrip yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan jurnal, bahkan tidak masuk proses peninjauan. Salah satunya tidak sesuai skop, kemudian hasilnya tidak realistis, kemudian hal-hal yang lain sebenarnya ini sudah tercantum dalam author guidelines di jurnal tersebut. Nah, di lain sisi kemarin kami coba membuat sebuah strategi sebenarnya Bapak Ibu. Strategi kami beberapa kali kami mengajukan atau mensubmit hasil penelitian ke artikel jurnal-jurnal bereputasi, tapi pasti pertama kali dalam 1 atau 2 hari langsung ditolak, rejected and inappropriate, artinya tidak sesuai skop dan lain sebagainya. Ada salah satu strategi yang kami lakukan kemarin sebenarnya, apa itu jadi di awal sebelum kami mengirimkan artikel kepada reviewer atau kepada editor jurnal, pertama kali kami melakukan permohonan dan juga email kepada editor jurnal. Jadi apa yang kami sampaikan kepada mereka, kami menyampaikan abstrak terlebih dahulu. Abstrak kami jadikan sebagai sebuah file, kemudian kami kirimkan kepada editor di jurnal tersebut untuk bertanya sebenarnya kalau artikel dengan abstrak seperti ini bisa diterima oleh jurnal yang Anda kelola atau tidak begitu. Dan alhamdulillah waktu di artikel ini mereka langsung membalas dalam 1 hari kemudian. Balasan mereka, ya artikel Anda sesuai dengan skop kami silahkan di submit. Nah, itu untuk menghindari rejection di awal kali pertama kali kita mengupload artikel atau mensubmit artikel kepada jurnal bereputasi. Bapak Ibu, sedikit saja kami menyampaikan artikel ini pertama kali ya betul di reject pertama kali karena apa? Beberapa jurnal bereputasi internasional itu biasanya ketika kita mensubmit tidak mensyaratkan adanya nama autor di halaman awal artikel kita. Atau khususnya di Emerald sendiri tidak boleh ada judul dan nama-nama autor karena karena judul dan nama autor itu diinputkan langsung di metadata dalam jurnal. Makanya pertama kali kemarin di reject karena masih ada judul dan juga nama-nama autor di dalamnya.
Karena sifatnya jurnal internasional bereputasi banyaknya mengarah kepada peer reviewed jurnal, jadi mereka blind review, tidak menerima manuskrip-manuskrip yang menuliskan identitas apapun di dalam artikel mereka. Harapannya nanti reviewer tidak memiliki kepentingan khusus terhadap artikel kita, itu tujuannya yang di sana. Akhirnya setelah ada reject 4 Januari di tahun 2020, alasannya karena masih ada bahasanya di decision letter ini masih ada tulisan ataupun nama yang kita tuliskan dalam artikel kemarin kami tuliskan. Akhirnya kami perbaiki, kami submit ulang dan alhamdulillah mendapat feedback dari reviewer yang ditentukan oleh Journal of Islamic Marketing. Meskipun di awal kali pertama kita mendapatkan review masuk kepada major revision banyak sekali decision letter ataupun masukan dari para reviewer dari bentuk substansi, kemudian yang paling penting tadi yang mungkin disampaikan oleh Pak Akbar, gap penelitian atau novelnya, kebaharuan apa yang kita akan tawarkan kepada masyarakat, itu yang kemarin banyak sekali dikomentari oleh reviewer. Apalagi ini berkaitan tentang hubungan pemuka agama terkait tentang aktivitas ekonomi di Indonesia, khususnya di Magelang. Nah, beberapa hal yang lain yang diberikan masukan oleh reviewer adalah diskusi kami di dalam artikel memang hasil itu tidak terlalu memberikan faktor yang penting dalam sebuah artikel menurut dari reviewer ini, tapi diskusilah yang paling banyak yang harus dikembangkan oleh penulis ataupun autor di dalam sebuah artikel. Nah, kemarin masukan mereka coba ditampilkan lagi beberapa diskusi yang belum Anda elaborasi. Yang paling penting memang terjadi gap yang besar kalau misalnya penulis-penulis Indonesia khususnya ketika ingin mensubmit artikel mereka ke internasional berkaitan tentang quality of communication. Karena bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia yang kadang kurang baku dan menyulitkan mungkin ketika proofreader atau orang yang mencoba mentranslate artikel kita, memperbaiki bahasa Inggris kita agak sulit. Ketika masuk ke ranah internasional, banyak sekali reviewer yang memberikan masukan bahwasanya grammar kita kurang bagus, kemudian struktur dari kalimatnya juga kurang pas, dan lain sebagainya. Dan mereka meminta kita untuk melakukan proofread profesional ke lembaga tertentu. Setelah major revision, kami revisi kembali, masuk kembali kepada major revision, jangka waktunya 16 Februari, kemudian dapat feedback lagi di tanggal 17 April 2020. Jangka waktunya sekitar 2 bulan mendapatkan feedback daripada reviewer yang sebelumnya sudah ditugaskan. Nah, tidak lama kemudian setelah major revision, memang ini bagian akhir di dalam artikel kami, major revision ini jadi tidak ada minor revision, major revision semuanya. Tapi masukan yang terakhir, alhamdulillah masukannya hanya untuk menambahkan artikel-artikel yang berkaitan tentang hasil penelitian kami kemarin. Dan dengan qudratullah, alhamdulillah di-submit pada bulan Januari, tanggal 12 Januari, dan alhamdulillah diterima pada tanggal 21 Juni. Ya sekitar 4 bulan atau 4,5 bulan jangka waktunya, karena memang biasanya reviewer ataupun editor-editor di jurnal internasional tidak membutuhkan waktu lama dan mereka memberikan pelayanan maksimal dalam mereview ataupun mengakses dari artikel orang-orang atau peneliti-peneliti akademisi yang mencoba mensubmit hasil penelitian mereka ke sana. Nah, izinkan kami Bapak Ibu langsung masuk ke dalam artikel. Jadi artikel kami judulnya The Intention of Religious Leaders to Use Islamic Banking Services, niat pemuka agama dalam menggunakan jasa perbankan Islam. Memang ini case-nya ada di Magelang, tapi kita ambil secara umum di Indonesia. Tujuannya sebenarnya artikel ini hasil dari penelitian kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi ada program dari FKUB di Magelang. Sebenarnya mereka banyak sekali berdiskusi kenapa nasabah-nasabah perbankan Islam itu tidak sebanyak dengan nasabah-nasabah di perbankan konvensional.
Kemudian FKUB di Magelang bekerja sama atau mengajak kerjasama kepada tim peneliti di Universitas Muhammadiyah Magelang untuk meneliti sebenarnya niatnya pemuka agama dalam menggunakan jasa perbankan syariah seperti apa. Berangkat dari 5 agama yang ada, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan tambah satu lagi adalah Konghucu. Nah, artikel kami ini berangkat dari sebuah latar belakang bahwasannya Islamic Banking atau Bank Islam pertama kali memang dikenalkan di Midgamer ataupun di Kairo di Mesir pada tahun 1983 oleh Ahmad An-Najjar. Mereka menggunakan atau Ahmad An-Najjar ini menggunakan kooperatif ataupun sistem kooperasi dengan profit sharing, ya, profit sharing atau sistem bagi hasil. Berkembang dari itu semuanya, ternyata memang perkembangan perbankan Islam di dunia semakin baik dari sisi negara-negara Muslim ataupun negara-negara Barat. Atas dasar itu memang atensi ataupun perhatian publik terhadap perbankan Islam semakin meningkat, tidak hanya di negara-negara Muslim ataupun bahkan di mayoritas populasi yang negaranya di dalamnya tidak banyak yang Muslim ataupun non-Muslim yang paling banyak. USA, Australia, India, Argentina, Thailand, kemudian Jerman, dan lain sebagainya semakin meningkat atensi mereka tentang perbankan syariah. Di tahun 1978, Central Bank of Luxembourg itu juga memperkenalkan dirinya untuk menerapkan perbankan Islam dan mereka masuk ke dalam Islamic Financial Service Board atau IFSB. Di dalam dunia-dunia yang ada di barat, mereka masuk ke dalam sana untuk mengikuti perkembangan dan juga mengaplikasikan perbankan Islam. Di lain sisi, memang di UK, United Kingdom, juga mendirikan Islamic Bank yang dimulai dari tahun 2004. Begitu juga Cina, Deng Xiaobing tahun 2009. Nah, dalam ranah praktis memang perkembangan perbankan syariah, customer-nya, nasabahnya terdiri dari Muslim dan non-Muslim. Meskipun banyak sekali obstacles ataupun permasalahan ya yang berangkat dari sebuah kepercayaan masyarakat. Banyak sekali kalau menurut kami yang kami lihat di literatur sebelumnya, baik Muslim ataupun non-Muslim dari kalangan-kalangan mereka, banyak sekali yang tidak percaya sebenarnya tidak dengan perbankan Islam atau jasa-jasa yang disampaikan atau layanan perbankan Islam. Alasannya simpel, menurut Mahzan ini tahun 2017, mereka menyatakan bahwasannya baik Muslim ataupun non-Muslim tidak percaya dengan perbankan syariah karena ini merupakan replikasi dari perbankan konvensional yang tidak jauh beda sistemnya, metodenya, ataupun aplikasi yang ada di perbankan syariah. Meskipun dari itu, perkembangan perbankan Islam yang kami sampaikan di latar belakang itu semakin berkembang di dunia barat, akan tapi di Indonesia terasa sangat lambat perkembangan itu. Dimulai dari pengenalan Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai slogan pertama murni syariah, baru mendapatkan pengakuan oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 98. Nah, perkembangan sampai dengan saat ini seperti itu. Nah, kami lihat Bapak Ibu, dari hasil-hasil atau pemaparan-pemaparan penelitian-penelitian, fakta-fakta sebelumnya, mereka menyampaikan bahwasannya produk-produk yang ada di perbankan syariah itu, perbankan Islam atau di dunia dengan perbankan Islam, itu sangat mereka menyampaikan bahwasannya penerimaan publik terhadap perbankan syariah itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya ada religiosity, faktor keagamaan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian faktor sikap, attitude, atau subjektif atau norma subjektif yang dimiliki oleh mereka sendiri. Nah, dari itu semuanya memang perkembangan masyarakat ataupun peneliti-peneliti sebelumnya mencoba menggambarkan sebenarnya apa yang menjadikan faktor orang-orang menggunakan atau berniat untuk menggunakan jasa perbankan Islam. Nah, seperti yang juga berlaku di beberapa negara Muslim, ada Malaysia, Singapura, Pakistan, ataupun Indonesia, mereka juga menyatakan bahwasanya ini dipengaruhi beberapa faktor seperti tadi, faktor keagamaan, faktor pengaruh lingkungan, bahkan faktor subjektif, dan faktor-faktor lainnya. Untuk apa? Mereka untuk menggambarkan sebenarnya bagaimana intensi, bagaimana niat, bagaimana apa faktor yang menjadi dasar utama seseorang menggunakan perbankan Islam.
Nah, Bapak Ibu, berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya, akhirnya penelitian kami coba memberikan sebuah posisi bahwasannya sampai saat ini, sampai tahun 2020 yang lalu, belum ada penelitian yang mencoba mengangkat bagaimana sebenarnya faktor ataupun pengaruh pemuka agama bagi masyarakat-masyarakat di bawahnya atau orang-orang yang dipimpin oleh pemimpin agama ini dari 6 agama tersebut, apakah memang memberikan pengaruh atau tidak. Nah, berangkat dari itu, penelitian ini coba mengisi gap atau kesenjangan dari penelitian sebelumnya yang belum ada akademisi atau peneliti yang kami coba analisa sebelumnya. Mungkin ada banyak, tapi mungkin keterbatasan kami tidak menemukan hal tersebut. Akhirnya kita mengisi gap kesenjangan itu untuk mengambil sisi pemuka agama. Banyak masyarakat sebelumnya atau peneliti sebelumnya melihat bagaimana meneliti ataupun melihat intensi ataupun usaha ataupun niat dari pelaku-pelaku perbankan syariah atau masyarakat secara umum atau masyarakat sebuah daerah. Tapi belum ada memang yang mencoba menggambarkan sebenarnya bagaimana niat pemuka agama dalam menggunakan jasa perbankan. Alasannya simpel, Bapak Ibu, kenapa memilih pemuka agama? Karena pemuka agama ini memiliki pengaruh yang besar, ya khususnya di agama Islam. Pemuka agama memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat yang ada dalam lingkup mereka, yang ada dalam lingkup mereka dan juga genggaman mereka, kajian-kajian bersama dengan pemuka agama tersebut, kemudian orang-orang yang dekat dengan mereka itu sangat berpengaruh sekali, sehingga kami mengambil memang pemuka agama untuk melihat sebenarnya perkembangan perbankan Islam di Magelang ini dengan fungsi pemuka agama yang sangat mempengaruhi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, apakah berpengaruh atau tidak, dan niatnya seperti apa. Nah, terlepas dari semua itu, maka kami mengembangkan hipotesis ataupun model penelitian. Kami menggunakan PLSM ya untuk sebagai alat analisa kami ya untuk memvalidasi sebenarnya apa saja faktor-faktor ataupun niatnya mereka dalam menggunakan jasa perbankan syariah khususnya di Magelang. Kenapa kami menggunakan PLSM? Kami menganggap bahwasanya menurut Hair et al. Tahun 2011 mereka menyatakan bahwasanya menggunakan PLSM itu menjadi sebuah alat yang validasinya kuat untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel. Nah, di penelitian kami coba kami menggambarkan bagaimana hubungan sikap. Kami menambahkan di sini community influence, pengaruhnya masyarakat, pengaruh lingkungan dari pemuka agama, baik keluarga, ataupun orang-orang terdekat, atau bahkan pemuka agama yang lain. Kemudian dari religious obligation, dari aturan-aturan agama yang mereka miliki dengan perbedaan ataupun persamaan antara satu agama dengan agama yang lain. Karena yang kami pahami mungkin banyak perbedaan, tapi mereka, semua agama ini yang kami pahami, sama-sama melarang adanya interest ataupun bunga ataupun riba. Nah, dari sini kami juga menggunakan subjective norms atau norma subjektif untuk melihat sebenarnya bagaimana niat pemuka agama dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Nah, banyak sekali kami mengambil penelitian-penelitian sebelumnya yang coba menggunakan attitude dalam menilai intensi menggunakan sebuah jasa layanan. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Bodibe tahun 2016 yang mencoba menggambarkan community influence atau social factors, ya bagaimana faktor sosial dapat mempengaruhi sebuah niat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, karena dari itu semuanya, Amin et al. Juga menyampaikan dia menyimpulkan semakin faktor sosial itu semakin kuat, itu akan semakin memberikan sebuah pengaruh bagi seseorang dalam menggunakan jasa keuangan Islam. Ini khususnya konteksnya adalah Malaysia. Nah, faktor yang selanjutnya, yang lain, variabel yang lain kami menggunakan ada religiositas ataupun religious obligation, peran-peran ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh agama mereka masing-masing. Kenapa alasannya? Karena memang aturan-aturan yang dilakukan atau diberlakukan diatur oleh agama masing-masing dari pemuka agama yang jumlahnya 6 agama ini, apakah memang memberikan sebuah efek ataupun memberikan sebuah pengaruh bagi niat mereka dalam menggunakan perbankan
syariah. Wilson juga menggambarkan bahwasannya semakin faithful ataupun semakin taatnya, semakin baiknya hubungan Muslim dalam sebuah komunitas, semakin banyak juga yang namanya impact ataupun pengaruh dalam mereka mengambil sebuah keputusan atau merubah persepsi mereka terhadap sesuatu. Nah, dari sini kami mengambil hipotesa-hipotesa bahwasanya H1 kami angkat bahwasanya attitude itu memiliki efek yang signifikan ataupun pengaruh yang signifikan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. H2, hipotesa yang kedua, itu kami gambarkan bahwasanya pengaruh lingkungan bisa memberikan efek yang signifikan bagi penggunaan jasa perbankan. H3 itu berkaitan tentang religious obligation atau pengaturan ataupun aturan dalam agama masing-masing. Yang H4 adalah subjective norms atau norma subjektif mereka secara individu. Sebenarnya mereka dalam menggunakan jasa perbankan syariah seperti apa. Bapak Ibu, metodologi yang kami gunakan karena kami bekerjasama dengan FKUB. Nah, di sini kami juga melakukan penelitian bersama dengan akademisi-akademisi yang ada di FKUB, khususnya di luar dari 3 peneliti yang tercantum dalam penelitian ini. Kita menggunakan sampel secara random kepada 119 pemuka agama di Magelang yang terdiri dari 6 agama tadi, Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Memang data pemuka agama di FKUB secara valid ada, tapi meskipun pemuka agama di agama yang Konghucu memang minim sekali, sehingga kami hanya dapat beberapa orang yang memang menganut ajaran Konghucu seperti itu. Nah, survei ini kami coba memang untuk menggambarkan sebenarnya peran-peran esensial apa yang digambarkan dari pemuka agama sebenarnya untuk menggambarkan sebenarnya prinsip keagamaan mereka, kemudian prinsip sosial, budaya, aktivitas ekonomi yang mereka gambarkan di sini. Dengan responden yang kami dapat sampai kemarin di tahun 2020 ini, 68,1%-nya adalah laki-laki, 31,9% adalah perempuan. Kemudian paling banyak dari mereka, dari pemuka agama ini adalah employee ataupun karyawan, ya. Walaupun di lain itu ada dosen, ada guru, ataupun ada memang masyarakat biasa gitu ya. Nah, kami coba juga menggambarkan sebenarnya responden yang mengisi kuesioner kami itu memang paling banyak adalah Muslim. Ini jelas memang karena di Magelang juga masyarakat mayoritasnya adalah Muslim dengan 37,8% pemuka agama dari 119. Kemudian Kristen 26,9%, Katolik 13,4%, Hindu 12,6%, Buddhis 5,9%, dan paling sedikit adalah Confucianism atau Konghucu 3,4%. Nah, riset instrumen yang kami bangun memang di sini Bapak Ibu ini menggunakan Likert Scale Questionnaire dikembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya karena kami menyadari penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya oleh Abduh, kemudian Isaid dan Faisal dan Nat juga di tahun 2013. Maka kami menyadur menggunakan kuesioner-kuesioner yang mereka miliki dan kami sesuaikan kembali dengan keadaan dan juga yang ada di Kabupaten Magelang pada khususnya. Sebelumnya kita mengadakan sebuah diskusi bersama dengan PFKUB. Sebenarnya kuesioner ini sudah cukup atau belum untuk menggambarkan sebuah niat perilaku dari pemuka agama. Di awal kita melakukan menyampaikan sebuah pertanyaan berkaitan tentang agama, kemudian jenis kelamin, pekerjaannya apa, bahkan kami juga menggunakan sebuah proses wawancara dalam hal ini. Kemudian dikembangkan juga, kami juga mengembangkan di bagian yang kedua dengan pilihan-pilihan pernyataan, di mana satu disampaikan sebagai disagree atau sangat tidak setuju, dengan yang kelima adalah sangat setuju. Nah, kalau kita lihat penelitian yang kami sampaikan ini kuesionernya ada di tabel 3, kami sampaikan di tabel 3 di sini. Bahwasanya di attitude kami menggunakan referensinya adalah Echabi dan Olanyi, kemudian community influence itu adalah Bodip, kemudian intention to use adalah Novel Shah dan Siringo-Ringo,
kemudian religious obligation ada Amin et al. Dan new subjective norms Aziz et al. Jadi kenapa memang kami tampilkan seperti ini untuk sebuah memang akuntabilitas bahwasannya riset instrumen yang kamu bangun itu berangkat dari hasil-hasil penelitian atau karya-karya akademik yang memang yang sudah ada sebelumnya dari peneliti-peneliti terdahulu. Nah, Bapak Ibu, memang dari hal ini kami coba mengirimkan sebuah data, kemudian pernyataan, kuesioner kepada pemuka agama, sehingga dapat tadi 119 yang kembali kepada kami. Kami analisa menggunakan Smart PLS version 3.2.7 untuk menggambarkan sebenarnya intensi ataupun niat berperilaku atau memilih jasa perbankan syariah pemuka agama di Magelang seperti apa. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, kami memang dalam hal ini menggunakan TRA, Theory of Recent Action, ya, itu dikembangkan oleh Asjen dan kawan-kawan sejak tahun 1997. Memang TRA ini banyak sekali digunakan oleh peneliti-peneliti untuk menggambarkan hubungan regresi linear berganda atau hubungan antara satu jalur dengan jalur yang lain. Nah, itu banyak sekali digunakan menggunakan TRA, Theory of Recent Action. Nah, dari itu semuanya, kami di awal mencoba menggambarkan dalam hasil penelitian ini bagaimana proses ataupun validitas dan reliabilitas dari instrumen yang kami bangun, kuesioner yang kami bangun. Nah, dari sini kita lihat di tabel 4 yang ada di sini, digambarkan bahwasannya memang reliability yang dimiliki oleh instrumen yang kami miliki ini lebih dari 0,86 sampai dengan 0,96 dengan Cornbus alfanya dari 0,79 sampai dengan 0,94. Dikatakan reliable memang karena composite reliability ini sudah berada di atas 0,70. Jadi memang instrumen yang kami bangun dari attitude dengan 4 pernyataan, community influence dengan 4 pernyataan, intention to use ada 3 pernyataan, religious obligation ada 2 pernyataan, dan norma subjektif ada 4 pernyataan, dinyatakan memang sudah reliable semuanya. Nah, dari sisi berkaitan dengan validitas, berkaitan dengan average variance extract atau AV, ini menggambarkan bahwasannya AV yang kami miliki, instrumen yang kami miliki sudah valid semuanya karena berada di pada titik 0,5, lebih dari 0,5. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, kita ingin menggambarkan sebenarnya bagaimana niat berperilaku atau niat menggunakan jasa perbankan syariah dari pemuka agama ini, dari sisi sikap, dari sisi pengaruh lingkungan, dari sisi aturan keagamaan, atau dari sisi subjektif, norma subjektif mereka sendiri. Ini kita gambarkan dari sini semuanya bahwasannya memang dari tabel 6 yang ada di bawah ini hubungan dari hipotesa 1, hubungan antara attitude dengan IU atau intention to use, H2CI community influence atau pengaruh lingkungan dengan intention to use ataupun niat menggunakan, atau dan juga H3 RO religious obligation, dan H4 subjective norm. Bagaimana relationship atau hubungan antara satu dengan yang lain. Kita menghasilkan sebuah data bahwasannya dari 4 koefisien betanya, jalur hubungan koefisien, disebutkan bahwasannya semakin meningkat, attitude ketika meningkat 1 akan berpengaruh kepada 0,33. Ini hubungan antara satu dengan yang lain. Memang yang berbeda di sini terkait dengan community influence, hubungan antara pengaruh lingkungan terhadap intention terus yang sampai dengan minus 0,186. Nah, ini kita sampaikan di data-data yang ada di atas. Ini hasil penelitian ini menggambarkan bahwasannya ya, kalau kita gambarkan dari 0 yang ada dari fungsi dari efek analisis yang ada di sini. Di sini 0,147 yang dimiliki oleh attitude, kemudian 0,035 yang dimiliki oleh community influence, kemudian 0,163 dari RO religious obligation, dan 0,041 dari subjective norms. Dari p-value-nya ya, dari p-value untuk melihat sebenarnya bagaimana signifikansi antara satu variable dengan variabel yang lain berdasarkan hipotesa yang kami bangun sebelumnya. Dari data-data ini memang ditemukan sebuah fakta
bahwasannya attitude, sikap yang dimiliki oleh pemuka agama sangat mempengaruhi mereka dalam mengembangkan atau niat menggunakan jasa perbankan syariah di Magelang khususnya. Kemudian di CI Community Influence ini mendapatkan 0,101. Nah, taraf signifikansinya adalah 0,00 ya. Berarti 0,101 disebutkan bahwasanya ini lebih daripada taraf signifikansi 0,00. Artinya H2 hipotesa kedua di mana pengaruh lingkungan berpengaruh terhadap niat berperilaku atau niat menggunakan jasa perbankan syariah ini tidak signifikan, atau CI ini tidak memberikan dampak dan efek yang positif bagi niat berperilaku mereka. Ya, itu. Yang selanjutnya dari RO, ini dinyatakan signifikan karena hasil P value-nya adalah 0,00. Nah, berbeda juga kemudian di SN, di norma subjektif mereka ternyata tidak memberikan signifikansi, tidak memberikan efek yang penting kepada pemuka agama dari 6 agama tadi. Bagaimana sebenarnya norma mereka atau subjektivitas mereka yang mereka miliki sebenarnya tidak berpengaruh besar terhadap niat mereka dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Jadi kalau kita sampaikan di sini ada 2 faktor ataupun 2 variabel, 2 hipotesa yang diterima dan ada 2 hipotesa lain yang tidak diterima. Yang diterima dari hasil penelitian kami adalah bahwasannya sikap, attitude yang mereka miliki sangat berpengaruh terhadap niat menggunakan jasa perbankan. Kemudian yang signifikansi selanjutnya adalah RO, religious obligation. Pengaturan agama mereka sangat memberikan sebuah dasar bagi pemuka agama dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Berbeda atau berkebalikan dengan itu, ternyata mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan mereka sendiri, lingkungan terdekat mereka, baik keluarga atau orang-orang sekitar, dalam berniat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Begitu juga norma subjektif mereka. Nah, dari situ Bapak Ibu kita mendapatkan bahwasannya R value-nya di sini 0,599. Bisa diartikan bahwasannya hasil penelitian kami menyebutkan faktor yang dimiliki dari attitude, kemudian dari pengaruh lingkungan, dari pengaturan agama, dari norma subjektif mereka, ini memberikan pengaruh besar buat sekitar 59,9%. Ya, jadi empat variabel ini berpengaruh memang terhadap 59,9% niat pemuka agama dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Sedangkan sisanya sekitar 41% mungkin di luar dari faktor-faktor ataupun variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Nah, Bapak Ibu, semuanya dari ini kita juga bisa gambarkan bahwasannya dari religious obligation, kemudian dari subjective norms, dan dari attitude, sikap, kemudian community influence, sebenarnya dari sisi yang paling signifikan yaitu religious dan juga attitude, religious obligation, pengaruh agama atau aturan dalam agama mereka itu sangat memberikan pengaruh besar, ya, sangat memberikan pengaruh besar kepada pemuka agama dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Itu nilainya sampai 0,437. Di sini di koefisien PET-nya ataupun jalur koefisiensi yang dimiliki oleh mereka. Ini sangat besar sekali nilainya. Atas dasar itu memang result ini ataupun temuan ini yang kami miliki dengan bahwasannya pengaturan agama sangat memberikan pengaruh yang besar bagi pemuka agama dalam menggunakan jasa perbankan syariah, juga disepakati sebenarnya disetujui oleh penelitian sebelumnya, yaitu Han pada tahun 2018, yang menyampaikan bahwasannya memang pengaruh ataupun aturan agama itu sangat memberikan efek yang signifikan besarnya bagi masyarakat Muslim di Cina dalam menggunakan atau pemilihan perbankan syariah dalam mengembangkan aspek ekonomi mereka, gitu. Itu didukung oleh Han dan kawan-kawan di tahun 2016. Ini juga sama dengan Ali di tahun 2016 dan kawan-kawan. Mereka juga menggambarkan sebenarnya di Brunei pun sama dengan di Cina, dan juga yang kami lakukan yang ada di Magelang dan Indonesia, sebenarnya aturan agama itu sangat memberikan pengaruh besar bagi orang-orang dalam
mengadopsi ataupun menggunakan jasa perbankan syariah. Berangkat dari itu semuanya, kami menemukan sebuah fakta dari hasil penelitian dan juga hasil penelitian kami, mengapa sebenarnya nilai ataupun nilai beta dalam PET coefficient yang ada di hasil penelitian ini dengan T-value-nya 3643 dengan tinggi sekali seperti itu, sebenarnya apa yang menjadikan pengaturan agama atau aturan dalam agama itu memberikan efek yang besar bagi niat pemuka agama. Ternyata, Bapak Ibu semuanya, ini tadi yang seperti kami sampaikan di awal, kita semua agama sama-sama memiliki pendapat yang sama untuk menolak adanya riba atau dengan istilah lain interest atau istilah lain adalah bunga. Nah, mereka sepakat bahwasanya perbankan syariah menjadi salah satu sarana, menjadi salah satu dasar ataupun pilihan win-win solution untuk menghindari hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama mereka. Di lain sisi dalam perkembangan paradigma halal yang ada sampai saat ini juga menjadikan masukan ataupun penerimaan dari pemuka agama dalam menetapkan niat mereka menggunakan jasa perbankan syariah. Nah, kita bisa simpulkan dari yang pertama ini memang ternyata semakin religius, semakin seorang pemuka agama semakin paham terhadap aspek-aspek keagamaan yang mereka miliki, semakin tinggi pula niat mereka dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Nah, itu yang tadi yang muslim. Di yang non-muslim pun sebenarnya sama. Abdullah dalam Basiruddin dan kawan-kawan di tahun 2016 menyampaikan di ASEAN countries, sebagian besar yang respondennya adalah non-muslim juga sama seperti itu. Mereka sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh sebelumnya terkait tentang dominasi agama yang mereka miliki, mengajarkan untuk menghindari sebuah kezaliman, itu sama antara satu agama dengan agama yang lain. Nah, di yang selanjutnya, Bapak Ibu, kenapa memang attitude atau sikap mempengaruhi seorang pemeluk agama atau pemuka agama yang memiliki relasi ataupun hubungan yang positif yang sampai dengan PET coefficient-nya dengan betanya 0,33 dengan T-value-nya atau nilai T-nya 3,688. Nah, ini juga termasuk dalam yang signifikan. Kenapa? Ini dilengkapi oleh pendapat-pendapat sebelumnya oleh Wilson di tahun 2012. Mereka menyampaikan bahwasannya produk halal itu memberikan impact yang signifikan, hubungan ataupun efek yang paling banyak bagi seorang konsumen. Ya. Nah, dari hal itu memang etika-etika yang dimiliki oleh Muslim ataupun non-Muslim itu sangat meningkat dari sisi produk-produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, akan tetapi dari hasil penelitian kami tadi, ternyata community influence, pengaruh lingkungan, dan norma subjektif itu tidak berpengaruh signifikan terhadap niat pemuka agama dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Ini ditolak hipotesanya yang kami kembangkan, ditolak hipotesanya. Sebenarnya memang penelitian kami, hasil penelitian ini kontradik penelitian kami ini. Ini bertolak belakang dengan temuan oleh Amin dan kawan-kawan, kemudian Nover Syah dan juga Maman di tahun 2016 itu bertolak belakang. Mereka menyampaikan sebenarnya pengaruh lingkungan ini sangat mempengaruhi seseorang dalam menggunakan jasa perbankan syariah khususnya di Malaysia gitu. Tapi ternyata hasil penelitian kami bertolak belakang. Pengaruh lingkungan itu tidak memberikan efek yang signifikan bagi pemuka agama, khususnya di Magelang. Kenapa? Setelah kami lihat, kami melakukan wawancara ulang, kenapa kami tidak menemukan hal ini, tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, ternyata ini ada hal yang berbeda. Ya. Karena apa? Kalau yang sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya mencoba menggambarkan bagaimana masyarakat secara umum. Ya. Kalau ini coba menggambarkan bagaimana pemuka agama. Nah, pemuka agama dengan pemahaman ataupun pemahaman yang bagus dan pemahaman yang baik yang mereka miliki sebagai pemuka agama, pengetahuan mereka tentang aspek-aspek keagamaan
pengetahuan mereka tentang aspek-aspek hubungan antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan Tuhan, ya, mereka menjadikan diri mereka tidak memerlukan banyak masukan dari lingkungan-lingkungan yang ada di luar mereka gitu loh. Jadi ini yang kami temukan ternyata memang intensi niat perilaku menggunakan jasa perbankan syariah oleh pemuka agama ini tidak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti masyarakat, keluarga, ataupun yang lain. Memang karena memang pemuka agama itu memiliki sebuah pemikiran yang mungkin lebih baik tingkatnya dibanding dengan masyarakat pada umumnya mungkin. Kemudian mereka juga memiliki referensi yang valid, referensi yang detail dan juga global secara umum, berbeda dengan masyarakat secara umum gitu ya. Jadi memang pengaruh lingkungan tidak banyak memberikan signifikansi dalam niat mereka menggunakan jasa perbankan syariah. Begitu juga berkaitan dengan norma subjektif yang mereka miliki. Maka Bapak Ibu, hasil penelitian kami sebenarnya tadi fungsinya poinnya ada dua. Yang pertama adalah pengaturan agama atau religious obligation dan juga attitude ataupun etika yang dimiliki oleh pemuka agama itu sangat mempengaruhi niat mereka dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Bertolak belakang dengan bagaimana pengaruh lingkungan dan norma subjektif yang mereka miliki ternyata tidak signifikan efeknya dalam niat mereka menggunakan jasa perbankan syariah. Hasil penelitian ini Pak Fahmi, mungkin kita percepat dikit biar nanti ada sisa waktu untuk diskusi. Pak Akbar, ini intinya di akhir penelitian kami memberikan implikasi bagi teori kemudian praktis. Harapannya memang ada analisa yang dilakukan oleh perbankan syariah. Sebenarnya pemuka agama itu sangat penting untuk diberikan pemahaman lebih dalam, diberikan sosialisasi agar mereka bisa mempengaruhi masyarakat sekitar untuk meningkatkan literasi dan penggunaan jasa perbankan syariah. Seperti itu, Bapak Ibu, mohon maaf jika panjang sekali dan jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Diskusi yang sangat menarik ya. Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi? Ini masih ada waktu 12 menit lah. Jadi metodenya tadi survei ya Pak ya? Oke, betul Pak Akbar. Baik. Dulu itu saya pernah menguji mahasiswa disertasi di UGM juga, tapi mahasiswa S3 ini Interreligious Studies. Agak mirip, cuman beliau dulu pakainya kualitatif, wawancara mendalam gitu. Nanti lintas agama juga gitu ya, semacam itu. Tapi itu dulu mungkin sebelum COVID, jadi mungkin sebelum 2020 ya. Saya lupa tapi Pak, betul. Ya. Sepertinya malah beliau lebih duluan daripada ini. Oke, kami keterbatasannya karena COVID itu jadi ya. Pak Fahmi, ketika dikomentari oleh reviewer itu, secara substansi apa yang atau secara metodologi mungkin, secara metodologi apa yang menurut Pak Fahmi paling penting? Dari sisi metodologi, masukan dari reviewer itu sangat detail sekali Bapak Ibu semuanya, karena mereka mencoba menggambarkan sebelumnya memang kami menggambarkan dalam artikel kami sebelum masuk ke tahap revisi itu masih menggunakan FGD, padahal memang itu bukan menjadi data primer yang kita miliki, karena itu FGD hanya sebagai sekunder saja. Akhirnya mereka mencoba memberikan masukan, Anda wajib mengklarifikasi atau menjelaskan secara detail sebenarnya metodenya yang digunakan apakah kuesioner ataupun FGD gitu Pak Akbar. Akhirnya berarti sebenarnya di situ Pak Fahmi sempat mengganti metode. Oke, Bapak, betul Pak. Dari draft awal pertama ke paper kedua itu sempat mengganti metode dan mengganti sampel berarti? Karena sampel itu kita gunakan dalam bentuk kuesioner Pak Akbar, tapi kalau yang FGD itu kami dalam beberapa pemuka agama pimpinan-pimpinannya saja, karena itu berangkat dari hasil-hasil temuan di pembahasan tadi yang berbeda atau bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu.
Tapi reviewer meminta agar metodologi lebih diperjelas, apakah Anda menggunakan FGD atau kuesioner gitu dalam mengumpulkan data, proses pengumpulan datanya gitu. Karena kalau saya lihat, kalau menurut reviewer kemarin, menurut saya lihat dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir tidak ada hal yang menjelaskan hasil dari FGD tersebut begitu, Pak. Oh, sehingga akhirnya yang digunakan lah yang surveinya, yang FGD dibuang. Iya, betul Bapak. Dan hasil-hasil penelitian yang berangkat dari FGD juga kami sisihkan. Baik, menarik ini ya, karena itu agak mayor juga kan perubahannya, gitu Betul, kan? Sesuatu betul, yang tadi ada terus dibuang begitu ya. Iya, betul Oke. Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian silakan kalau ada pertanyaan, ada komentar, ada diskusi. Ya, jadi bisa dibilang kan kalau saya punya draft sambil nunggu ya, kalau saya punya draft itu kan pokoknya cemplung nisik gitu ya. Kalau Betul, udah Pak. dapat komentar gitu bagian diubah banyak ya nggak apa-apa gitu ya. Betul, Pak. Kemarin kami ya pakai strategi itu, Pak. Jadi sebelum mengsubmit daripada nanti sakit hati di reject itu, Pak. Jadi kami beremail dulu kepada editor dengan menampilkan abstrak itu, bertanya apakah artikel kami ini sudah sesuai belum dengan artikel yang Anda kelola gitu. Beberapa kali memang jawabannya ada ini tidak sesuai, mohon disubmit di tempat yang lain gitu. Jadi seperti itu, Pak. Baik, kelebihannya kalau pakai cara itu dibandingkan kalau pakai submit beneran, di beberapa jurnal kalau submit beneran itu udah bayar. Iya, betul, Pak. Jadi ada yang bayar $150 gitu hanya untuk submit, hanya untuk mendapatkan balasan bahwa email paper Anda ini tidak sesuai dengan ruang lingkup dari jurnal kami, ya hilang deh $150. Dengan cara seperti Pak Fahmi itu bisa menghemat karena kalau meng-email mungkin belum dihitung submit ya, Iya, jadi Pak. gratis. Oke. Ya, masih ada? Silakan kalau ada. Feel free ya, diskusi. Ustaz Solihin. Pak Solih itu biasanya itu. Itu ahlinya, Pak. Terima kasih Pak Akbar karena sudah dipanggil, kayaknya nggak abdal juga kalau nggak komentar gitu. Ya, silakan. Menarik saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Fahmi tadi ya. Ada hal yang saya kira juga penting saya ingin tahu dalam paper ini ya, terkait dengan model. Karena kan tadi Pak Fahmi Medias kan menggunakan analisis ya kalau nggak salah ya, PLS SEM ya. Di situ ada satu variabel yaitu religious knowledge atau komitmen, Pak Fahmi. Religious obligation. Nah, obligation berarti tanggung jawab keagamaan atau keberagamaan ya, Pak ya. Betul. Nah, dari beberapa literatur yang saya coba saya baca ya dari jurnal, karena kemarin ini saya juga melakukan penelitian terkait ini, cuma hanya objeknya itu lebih ke maqasid syariah gitu loh. Dengan pendekatan yang saya kira mirip ya, cuma saya lebih ke psikometrik. Jadi membangun kuesioner dari ayat Al-Qur'an, kemudian saya justru menemukan hal menarik di situ. Ternyata religiusitas, keberagamaan termasuk di situ, kemudian tanggung jawab beragama, kemudian terkait dengan teologi dan lain sebagainya itu justru menjadi intervening variabel gitu loh. Yeah. Nah, sementara dalam penelitian ini dia menjadi independent variabel. Nah, kok poin yang ingin saya tanyakan, kok bisa dua model ini bertolak belakang gitu loh. Apa karena memang ini disebabkan oleh setting penelitiannya atau memang ada aspek metodologi yang mendorong itu, Pak Fahmi? Itu dulu Pak Akbar. Oke. Izin menjawab Pak Akbar. Terima kasih Pak Solihin. Berangkat memang dari hasil penelitian yang kami kembangkan, dari research model, hipotesa yang kami kembangkan sebelumnya, mengapa memang religious obligation menjadi sebuah faktor yang independen variabelnya. Ini berangkat memang sebelumnya, jadi sebelum melakukan penelitian ini, kita melakukan kajian-kajian mendalam sebenarnya. Memang di beberapa penelitian yang hubungannya berkaitan tentang masyarakat pada umumnya, baik itu akademisi,
diskusi, kemudian atau ada beberapa penelitian mencoba menggambarkan guru-guru ataupun dosen dan lain sebagainya. Mereka tidak secara spesifik menetapkan bahwasanya kewajiban agama itu menjadi independent variable. Tapi berangkat dari memang hasil kajian yang kami lakukan sebelum melakukan penelitian ini pada khususnya waktu itu, dan juga berangkat dari hasil diskusi bersama dengan FKUB, memang karakteristik pemuka agama memiliki perbedaan yang paling mendasar dibanding dengan masyarakat pada umumnya. Memang pemuka agama memiliki sebuah kewajiban yang berbeda dari sisi keagamaan. Makanya memang kami menggunakan religious obligation sebagai independent variable atas dasar memang kajian-kajian terdahulu, dan ini memang dilakukan juga oleh Amin, kemudian Arif et al. Dan kawan-kawan juga di tahun 2016 yang memang menyatakan secara spesifik religious obligation itu memang layak untuk dijadikan sebagai independent variable untuk menggambarkan religiusitas seorang dalam memilih ataupun mengadopsi sebuah jasa layanan. Seperti itu sebenarnya Pak Solihin kemarin yang kami setting di awal, memang mungkin setting yang berbeda dengan yang lain, tapi kami sampaikan di artikel itu kenapa kami memilih variable-variable yang dijadikan sebagai hipotesa kami. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Ada lagi? Ya, silakan, masih ada 3 menit. Jadi kalau menurut Pak Fahmi, apa saran Pak Fahmi ini? Apa implikasi penting dari pertemuan Pak Fahmi itu bagi pengembangan perbankan syariah? Oke. Hasil penelitian kami juga sudah kami presentasikan langsung di depan pemuka agama, pimpinan-pimpinannya Pak dari 6 agama ini, kemudian yang ada di FKUB beserta dengan pimpinan-pimpinan di Kementerian Agama di Magelang pada saat itu di tahun di awal tahun kemarin kami presentasikan hasil ini. Dan mereka memang sangat lumayan kaget itu, ternyata memang banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pemuka agama di Magelang dalam menggunakan jasa perbankan. Berangkat dari hal sebelumnya, memang ini menjadi sebuah aspek penting yang dikembangkan oleh Kemenak pada saat itu. Akhirnya kami sampaikan hasil dari penelitian kami menjadi sebuah kebijakan di pemuka-pemuka agama itu Pak, khususnya di Muslim, kemudian menggandeng teman-teman akademisi di Universitas Muhammadiyah Magelang, khususnya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, melakukan sosialis secara mendalam itu Pak, terkait tentang perkembangan perbankan syariah agar bisa dipahami oleh masyarakat. Itu kerjasama langsung dengan pemuka-pemuka agama di Kabupaten Magelang pada saat itu Pak. Sampai juga kemarin yang mungkin masih berjalan ini, insya Allah di akhir tahun yang akan datang, Bapak Ibu di FKUB bersama dengan Universitas Muhammadiyah Magelang itu sedang mengembangkan desa halal itu Pak, berangkat dari hasil temuan penelitian kami. Jadi memang kebijakan yang dikembangkan dari Kemenak ini sedang juga dikomunikasikan dengan pemerintah daerah agar memang aset ataupun minat menggunakan jasa perbankan syariah di Magelang yang sebelumnya kecil semakin meningkat dengan sosialisasi dan program-program yang bisa diketahui oleh masyarakat untuk meningkatkan literasi mereka gitu Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Nah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.29, tinggal 1 menit. Jadi mungkin langsung aja Pak Fahmi, barangkali ada closing statement gitu ya, closing statement. Kalau misalnya Pak Fahmi ke depan tuh mau ada penelitian lagi yang kira-kira masih levelnya bisa Scopus juga lah gitu ya, paling nggak di jurnal Islamic Marketing juga begitu ya. Itu kira-kira papernya harus kemana larinya Pak Fahmi sesudah yang ini? Di Emerald itu banyak sekali Bapak Ibu kajian-kajian sosial khususnya ekonomi Islam, beberapa jurnal, tadi ada Journal of Islamic Marketing, ada juga Journal Journal of Islamic Accounting and Business Research JABR,
Ada juga Islamic Economic Middle Eastern, banyak sekali sebenarnya jurnal-jurnal yang membahas tentang sosial, ekonomi ataupun ekonomi Islam pada khususnya. Jadi memang sebenarnya tidak perlu takut ketika memang punya hasil penelitian yang memang berangkat dari hasil penelitian yang valid, hasilnya dapat digunakan secara global dan itu memberikan dampak signifikan bagi pengembangan masyarakat. Saya kira semua editor dan reviewer jurnal akan menerima dengan tangan terbuka gitu Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Fahmi ya. Sangat menarik gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa juga nanti bisa semua lah siapa sih di sini. Ya saya kira ini mostly ini adalah mahasiswa S2, mahasiswa S3, akademisi begitu, bisa saling terus menyemangati, bisa saling belajar dan nanti bisa melakukan penelitian dengan lebih bagus dan juga bisa dipublikasikan di forum-forum yang memang seharusnya gitu ya, di jurnal-jurnal yang memang bagus gitu ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadiran Bapak Ibu sekalian semuanya malam ini dalam acara kajian Selasa malam ya. Insya Allah kita masih akan ketemu lagi pekan depan gitu ya. Jadi kita usahakan untuk konsisten. Berapapun yang hadir gitu ya. Berapapun yang hadir nggak harus banyak-banyak gitu ya. Kita tidak tahu bahwa di antara mungkin ini sekarang berapa nih? 13 orang yang hadir ini kan mungkin nanti akan jadi tokoh-tokoh penting di bidangnya masing-masing ya. Islamic marketing, Islamic finance, Islamic economics atau apapun lah yang lain-lain. Itu yang bisa berikan pemikiran-pemikiran penting bagi pengembangan ekonomi Islam secara keseluruhan gitu ya. Yang berawal dari diskusi-diskusi semacam ini yang sederhana gitu ya, simple gitu. Oke, baik. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi pada Pak Fahmi Medias juga. Ya, kita ketemu lagi insya Allah. Gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Fahmi, Pak Azhar.